dijerat melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara virtual dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan. Dalam eksepsinya, pihak kuasa hukum menilai dakwaan jaksa dianggap kabur dan tak cermat atas ketidakkonsistenan dakwaan jaksa atas uang dalam kasus ini yang nilainya Rp672.900.000 dan juga senilai Rp255 juta, di mana uang tersebut apakah benar merupakan hasil gratifikasi atau suap yang dituduhkan jaksa. Selain itu, peran terdakwa dalam kasus ini juga dipertanyakan. Secara umum sih ada dua hal yang paling penting dalam dakwaan jaksa itu yang kita keberatan. Yang pertama ada ketidakkonsistenan masalah jumlah uang. Jadi di dakwaan ada menyebutkan Rp672.900.000, terus ada juga menyebutkan Rp255 juta. Nah, padahal uang senilai Rp672.900.000 itu ada dalam berangkas. Nah, pertanyaannya kan, apakah semua uang di berangkas ini dari hasil suap atau gratifikasi itu kan? Atau yang 255 ini nggak jelas gitu loh. Nah, sementara itu, atas jalannya sidang, pihak KY Komisi Yudisial Jawa Timur memberikan atensi atas kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah Nganjuk ini. KY akan memantau terus proses jalannya sidang karena perkara ini menarik perhatian publik. Ini kan jadi perhatian publik. Nah, KY memang dalam perkara-perkara yang jadi perhatian publik biasanya selalu turun untuk memantau jalannya persidangan. Ada permintaan mungkin dari memang kasus ini? Enggak. Jadi ini karena ini perhatian publik. Potensinya lebih karena apa? Di KY sendiri melihat kasus ini seperti apa, Pak? Iya kan, kalau secara tugas KY kan menjaga martabat dan perilaku hakim ya. Kalau dalam konteks pemantauan itu adalah menjaga agar persidangan itu berjalan fair. Seperti diketahui dalam kasus ini, terdakwa oleh jaksa penuntut umum dinilai telah melakukan perbuatan korupsi dengan meminta sejumlah uang dalam pengisian jabatan perangkat desa dalam masa jabatan tahun 2018 hingga menjabat. Terdakwa ditengarai menyalahgunakan kekuasaannya dan mendapatkan sejumlah uang 10 hingga 15 juta untuk pengisian jabatan perangkat desa di lingkup Pemkab Nganjuk. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohit Salman, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.